menyampaikan informasi dan catatan. 2 hari yang lalu tanggal 8 Juli para ulama dan para tokoh serta pimpinan pondok-pondok pesantren di Jawa Timur kumpul di Surabaya dan mereka mendeklarasikan satu pernyataan sikap yang luar biasa. Nah, isinya, saudara, pernyataan sikap tersebut mereka menolak keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022 sekaligus menolak instruksi Presiden nomor 2 tahun 2023. Tentang apa? Kepres nomor 17 tahun 2002 itu, Presiden dalam Kepres tersebut, saudara, yaitu menyebut Kepres tersebut menginventarisasi peristiwa-peristiwa yang dinilai sebagai pelanggaran HAM berat. Itu kalau tidak salah di sana ada 12 peristiwa. Ya tentu sikap pemerintah yang menginventarisir pelanggaran-pelanggaran HAM berat dan kemudian akan diselesaikan, saudara, secara hukum, baik itu apakah hukum itu nanti di pengadilan atau secara restoratif justice, saudara, ya secara umum bagus-bagus saja, tidak ada masalah. Ulama nggak nolak itu. Nah, jadi jangan salah paham, ulama-ulama yang di Jawa Timur bukan menolak peristiwa-peristiwa yang dianggap pelanggaran HAM, tapi ada satu poin yang mereka tolak, yaitu yang nomor 1, peristiwa pelanggaran HAM tahun 1965 dan 66. Nah, jadi peristiwa tersebut dianggap pelanggaran HAM. Ulama-ulama di Jawa Timur tidak terima karena memang tidak jelas ini yang dimaksud pelanggaran HAM-nya yang mana. Apakah yang ulama dibunuh PKI atau yang PKI dikejar umat Islam? Yang melanggar HAM yang mana? Nah, jadi jangan sampai nanti waktu PKI membantai 7 jenderal atau 7 pahlawan revolusi, waktu PKI membantai ulama, PKI membakar pondok pesantren, nggak dianggap pelanggaran HAM. Nah, giliran umat yang marah melawan PKI, jatuh banyak korban dari PKI, mati terbunuh di tangan umat, umatnya dianggap melanggar HAM. Nah, jadi ini mesti jelas. Nah, dulu memang pada saat Kepres ini turun, saya panggil Habib Ali dan kawan-kawan, para pengacara, saya minta ini arahnya kemana ini Kepres? Kalau Kepres ini arahnya menjadikan PKI sebagai korban, ini berbahaya, nggak boleh terjadi. Nah, saat itu belum jelas, masih disamarkan. Nah, kemudian muncul Inpres yang berikutnya, itu nomor 2 tahun 2023. Di sini lebih terang benderang, karena ada dorongan pemerintah minta maaf kepada korban tahun 65-66 yang ditujukan kepada keluarga PKI, minta maaf dan menjanjikan kompensasi ganti rugi. Nah, jadi jelas tuh arah Kepresnya kemana. Habis ada Kepres ada Impres. Nah, saya sudah tugaskan para pengacara, saya minta tolong Kepres nomor 17 tahun 2022 dan Impres nomor 2 tahun 2023 dipelajari dan diajukan judicial review. Sudah berapa bulan itu Habib Ali? Sudah lama ya? Hampir setahun saya keluar ya. Ya dan enggak, belum setahun semenjak Impres. Impres kan baru Januari Februari, 6 bulan ya. Jadi awal 2023 ini saya sudah minta kepada para pengacara, tolong ini dipelajari Kepres dan Impresnya. Nah, kalau memang tujuannya untuk minta maaf kepada PKI, memberikan kompensasi kepada keluarga PKI, tolak dan ajukan judicial review untuk Kepres tersebut, yaitu kepada Mahkamah Agung untuk dibatalkan. Nah, jadi bahaya itu ya, Pak. Bagaimana kalau PKI jadi korban? Berarti kalau PKI jadi korban, penjahatnya ya TNI, penjahatnya ya umat Islam yang dulu perang lawan PKI, penjahatnya ya NU yang mengerahkan Banser untuk perang lawan PKI, penjahatnya ya Muhammadiyah yang menyerahkan kader-kadernya untuk perang lawan PKI, penjahatnya ya habaib-habaib yang lewat majelis-majelis taklimnya semua mengerahkan umat melawan PKI. Nggak bisa, ini bahaya. Ini dulu saya bersama almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham,
bersama almarhum Kiai Haji Abdul Rashid Syafi'i di tahun 2015 atau 2016 sampai Bali. Kita mengadakan parade tauhid 2015, saudara, bulan Juli atau bulan Agustus ya. Agustus 2015, saudara, saya dengan kawan-kawan para ulama, para habaib menggerakkan ratusan ribu umat Islam, hampir 1 juta umat yang turun. Kami melakukan long march dari Patal Senayan, Parkir Timur sampai ke Bundaran HI. Kita jalan. Kayak Haji Abdul Rashid Abdul Syafi'i dalam keadaan sudah tua renta sakit ikut jalan kaki. Untuk apa? Untuk menolak ini dia, Pak. Karena saat itu kami dengan isu, rumor, kabar bahwa Presiden Jokowi mau minta maaf kepada PKI ya, Pak. Nah karena itu kita gerak itu parade tauhid, kita protes keras. Seminggu setelah parade, saya diajak oleh Kapolda Metro Jaya, yaitu saat itu dipegang oleh Bapak Tito Karnavian, untuk bertemu dan bicara dengan saat itu yang menjadi Menko, yaitu Luhut Binsar Panjaitan. Nah kita ketemu, saya ketemu ya Pak. Nah jadi di situ Pak Luhut mencoba untuk menjelaskan apa sih yang dimaksud diminta maaf, supaya kita ini mau ditenangkan, jangan salah paham. Tapi saya tolak. Saya katakan Pak Luhut, kami tetap menolak. Dalam bentuk apapun pemerintah jangan coba-coba minta maaf kepada PKI, apalagi memberikan kompensasi. Kami tetap menolak. Setelah kita terjadi perbincangan, perdebatan, tetap kita menolak. Nah ini perlu kita sampaikan. Dan akhirnya pemerintah nggak jadi keluarkan ini ya Pak. Itu 2015. Sudah kena nggak ada, tahu-tahu 2022 sudah 2022 2020 kan? 2022 tahu-tahu keluar Kepresnya apa-apaan ini? 2022 tahu-tahu keluar Kepres, saudara, yang memasukkan orang-orang PKI yang terbunuh di tahun 6566 sebagai korban pelanggaran HAM. Dan ini diperjelas dengan Impres awal 2023 yang lalu. Mereka akan diberikan kompensasi ganti rugi. Nah, jadi sekali lagi saya tetap punya sikap seperti dulu, ini kita tolak. Makanya saya dukung ini. Nah, ini peringatan sikap ulama-ulama dan para tokoh yang di Jawa Timur, saya dukung sepenuhnya. Bahkan ini harus menjadi pernyataan umat Islam se-Indonesia ya Pak. Nggak boleh kita biarkan, ini Kepres harus dibatalkan, ini Impres harus dibatalkan. PKI itu bukan korban, mereka itu pelaku pemberontakan di tahun 1948 dan di tahun 1965. Saudara, ribuan umat Islam menjadi korban, kiai yang dibunuh, santri-santri yang dibunuh, pondok pesantren yang dibakar. Mereka bukan korban pelanggaran HAM PKI, justru pelaku pelanggaran HAM. Yang jadi korban pelanggaran HAM adalah pesantren, kiai, ulama, umat Islam, termasuk 7 pahlawan revolusi yang menjadi korbannya. Nah makanya saya juga nggak habis pikir kalau TNI sampai saat ini masih diam aja. Emang TNI mau disebut sebagai penjahatnya, sebagai pembantainya? Nggak boleh diam dong. Ini bertentangan dengan konstitusi, ini bertentangan dengan landasan negara kita, ini bertentangan dengan undang-undang kita, saudara. Dan masih ada tap MPRS soal urusan komunisme, saudara. Nah, jadi sekali lagi dengan ini saya hanya ingin menyatakan saya mendukung sepenuhnya pernyataan sikap para ulama dan tokoh para pimpinan umat Islam di Surabaya, Jawa Timur yang mereka sudah sampaikan, nyatakan sikap pada tanggal 8 Juli yang lalu ya Pak. Dan saya minta pemerintah untuk memperhatikan soal ini. Jangan sampai soal ini dibiarkan, nanti akan menjadi badai yang melanda daripada Republik Indonesia ini. Kami walau bagaimanapun juga tidak ridho, tidak rela, tidak terima kalau PKI dijadikan sebagai korban. Enggak, mereka bukan korban pelanggaran HAM, mereka pelaku pelanggaran HAM ya Bu. Nah ini saja yang saya nggak mau bacakan. Silakan Anda buka di medsos, sudah disebar, ada videonya dan lain sebagainya. Saya hanya ingin menyampaikan sangat bagus sekali yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita di Jawa Timur. Jazakumullahu khairal jasa. Dan saya minta kepada semua tim pengacara, baik dari ormas-ormas Islam maupun lainnya yang peduli soal ini, kita minta kepada seluruh pengacara se-Indonesia, ayo sama-sama bergabung, lakukan, kalau pemerintah ngotot tidak membatalkan Kepres dan Impres tersebut, agar lakukan judicial review, gugat. Dan satu lagi yang menarik, dipertanyakan oleh ulama-ulama Jawa Timur, kenapa yang dimasukkan pelanggaran HAM hanya 12 saja? Kenapa peristiwa KM 50 kok nggak masuk? Itu kan pelanggaran HAM juga. Nah kenapa peristiwa Bawaslu 21-22 Mei 2019 nggak masuk? Ada 10 korban yang terbunuh ya Pak. Nah kenapa soal matinya 800 lebih petugas KPPS dan
pelanggaran HAM, itu juga pelanggaran HAM. Jadi jangan pilih-pilih pelanggaran HAM. Nah, waktu Kepres itu dibuat tahun 2022, peristiwa KM50 sudah terjadi tahun 2020. Kok nggak dimasukin? Ada apa? Nah, jadi sekali lagi Kepres tersebut dengan Impres tadi, Habib Ari dan kawan-kawan, ini cacat hukum. Ini berbahaya, bertentangan dengan konstitusi. Segera untuk di judicial review. Kalau pemerintah bisa batalkan, Jokowi bisa batalkan, kita berterima kasih kepada Jokowi. Nah, kita terima kasih kalau beliau batalkan, jangan timbulkan kegaduhan di negeri kita. Tapi kalau beliau ngotot tidak membatalkan, maka saya dorong seluruh pengacara di seluruh Indonesia, ayo maju bersama untuk judicial review, tuntut agar Mahkamah Agung membatalkan keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022 dan nomor 2 tahun 2023. Kita tidak terima PKI dijadikan disebut sebagai korban pelanggaran HAM, apalagi mau diberikan kompensasi ganti rugi, karena kita punya fakta dan data yang valid bisa dipertanggungjawabkan kalau PKI adalah penjahatnya, pelanggar HAM-nya, pemberontaknya, dan mereka sudah membuat banyak umat Islam menjadi korban. Dan kita nggak mau ini terjadi lagi. Dan saya dukung juga pernyataan ulama-ulama Jawa Timur mengatakan, sudahlah, kalau ini sudah dibatalkan dan lain sebagainya, ke depan jangan ada lagi presiden pemimpin negeri ini siapapun yang utak-atik lagi soal urusan G30 SPKI. Itu udah selesai, kita kubur, tanam, nggak usah kita cerita lagi, saudara, untuk membela-bela PKI atau memberikan kompensasi kepada PKI. Kenapa? Karena itu akan membuka luka lama, dan itu bisa mengakibatkan terjadinya badai, tsunami, gerakan sosial di Republik ini, saudara. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Jazakumullahu khairan jasa.